mengapa nih harus ada novelty? Jangan sampai proposal saudara lewat tapi novelty-nya tidak ada ya. Kalau tidak ada nanti kita bicara langsung saja supaya bagaimana ada novelty-nya. Nah, mengapa harus ada novelty? Kita melihat definisi novelty. Saya ulang lagi. Ada karakteristik unik ya. Novelty dalam disertasi mencakup karakteristik unik yang belum pernah dipublikasikan. Kalau materi saudara sudah pernah ada dipublikasikan, ya nggak unik lagi. Ya, ada kontribusi baru. Tadi saya ulang bahwa novelty harus memberikan kontribusi baru, dapat memperkaya pengetahuan pemahaman di bidang hukum, saudara. Lanjut. Keberbedaan dengan penelitian terdahulu. Jadi saudara di dalam nanti proposal saudara-saudara harus sudah ditentukan berbeda enggak peneliti yang terdahulu itu. Sudah ada belum? Jangan lupa dosen sekarang, penguji sekarang juga bermain artificial intelligence, AI ya. Wong Anda megang handphone saudara aja ditawari AI secara gratis kan? Kalau kemarin AI-nya jelek, sekarang kelihatannya sudah agak bagus. Saya sudah bisa membandingkan AI antara milik siapa, milik AI, milik WhatsApp Group sama AI yang punyanya si itu Microsoft, bagusan siapa punya, misalnya begitu ya. Dan mana yang banyak. Kemudian ada AI yang kemudian dari handphone China, itu lebih canggih lagi, saudara. Keberadaan dengan peneliti terdahulu, ya. Lanjut. Pentingnya novelty itu meningkatkan nilai akademis, ya. Kehadiran novelty, disertasi saudara itu ada meningkatkan nilai akademis dan keunggulan penelitian. Kemudian yang berikutnya, paling penting, kalau memberikan referensi yang bagus, seperti tadi Pak Jimmy misalnya dari Unpar, akan membuat disertasi bahwa ini merupakan acuan, ya, merupakan buku bisa menjadi kajian akademis untuk membuat undang-undang, ya itu bisa, ya. Kemudian dari Pak Ibrahim dari Borobudur juga misalnya itu bisa menjadi masukan ya untuk membuat atau merekonstruksi undang-undang HAKI yang ada sekarang ini ya kan. Undang-undang HAKI kan belum menyentuh di situ ya Pak Ibrahim ya. Jadi bisa itu Betul, Pak. dilakukan ya. Kemudian novelty memiliki daya tarik tersendiri dapat menarik perhatian membaca. Saya selalu menguji terakhir memberitahu bahwa hasil saudara tidak icak-icak saja ya, tidak ecek-ecek saja ya. Tapi minimal ada referensi. Walaupun yang membuat seorang dokter tapi menjadi referensi. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh di mana saya sebagai promotor dari teman-teman yang sudah lulus ya. Kemudian memperkaya pentingnya novelty adalah memperkaya kajian hukum. Dengan adanya novelty, tadi sudah saya serukan, saya sudah buat di depan bahwa membuat memperkaya kemudian dari sudut pandang baru informasi yang relevan. Contoh novelty dalam hukum, saudara. Tadi sudah saya sampaikan ini realnya seperti ini. Studi kasus misalnya A, penemuan hukum baru mengubah paradigma dalam penyelesaian sengketa. Saudara, paradigma Anda buka di buku saudara di halaman berapa itu mengenai paradigma. Apa itu yang dimaksud paradigma itu?
tadi sudah saya catatkan di halaman berapa itu paradigma. Itu merupakan 58, Prof. bagian ya itu 58. 58. Itu merupakan bagian ya, paradigma adalah sangat penting ya. Pak, di kita nggak ada. Boleh namanya kadang-kadang mereka promotor ada promotor dangkal tidak membaca, tetapi kalau saya kebetulan sebagai promotornya, Anda lebih detail, lebih mengetahui teori, pura-puranya ngerti kan lebih bagus kan, ya kan? Kemudian ada studi kasus. B, misalnya penerapan metode penelitian inovatif yang menghasilkan temuan yang belum pernah diketahui sebelumnya, ya. Nanti saya akan melihat dari tulisan saudara, proposal saudara, mana apakah ini metode penelitian yang inovatif misalnya ya. Yang berikutnya adalah studi kasus C, yaitu pengembangan teori hukum yang memberikan solusi terhadap masalah hukum yang kompleks. Misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum, saudara, kemudian ada kasus, misalnya kalau tidak salah di sini ada Pak Wirawan ya, itu mengenai pajak kalau tidak salah. Nah, pajak itu ada banyak permasalahan hukum yang sangat complicated. Nah, itu bisa memberikan solusi baru terhadap masalah hukum yang sangat kompleks, ya. Itu bisa menjadi salah satu novelty, ya. Itu sangat kuat untuk bisa dibuat. Nah, berikutnya adalah aspek novelty-nya, original tema, ya. Novelty didasarkan pada tema, belum pernah diteliti. Ini yang paling penting. Anda cek di searching, googling gitu aja, ada nggak yang sudah melakukan penelitian? Jangan pernah mereferensi satu kepada para yang membuat skripsi dan tesis. Jangan, derajatnya lebih rendah itu saudara. Nggak boleh itu. Nanti kalau penguji lain atau yang tahu, saya beritahu dari sekarang, teman-teman, kalau Anda sebagai komposer, ya, dalam suatu komposer orkestra atau manajer, jangan pernah referensinya S2 dan S1, skripsi dan tesis. Itu hilangkan, saudara. Metode penelitian harus inovatif ya. Metode penelitian inovatif dan tidak lazim untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya ya. Ini lebih inovatif Pak karena seperti ini. Nah, Anda juga jangan manut saja karena Anda akan melakukan sesuatu penelitian yang mempunyai kekuatan di dalam teori. Bagaimana merekomendasikan ini? Bertahan Anda. Kadang-kadang Anda dipatahkan begitu saja oleh penguji lain, tetapi Anda boleh nanti. Nah, yang itu nanti ada ini hint-hint khusus dari promotor ya. Kemudian novelty, aspek novelty adalah hasil penelitian yang berbeda, menghasilkan temuan, berbeda memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum. Jangan khawatir, Pak, saya ini hukumnya pas-pasan, apalagi saya ini. Enggak apa-apa, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa melakukan itu. Jangan pernah putus asa. Cara menilai novelty, saudara. Tinjauan para ahli nanti. Penilaian dapat dilakukan melalui tinjauan para ahli di bidang hukum yang dapat mengidentifikasi kebaruan dan kontribusi penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah analisis komprehensif, saudara. Di mana melakukan analisis komprehensif ini terhadap penelitian dilakukan sejauh mana novelty dicapai dalam disertasi hukum. Pak, kira-kira cuma segini aja gimana? Kalau novelty-nya itu betul-betul sangat konstruktif dan memenuhi syarat tadi, ada pembaruan hukum, merekonstruksi hukum, nggak usah patah semangat. Jalan terus. Nah, nanti di dalam penelitian di lapangan, apakah itu empiris atau kajian pustaka, Anda boleh melihat, Pak, kalau kurang kuat, Anda boleh perbandingkan, misalnya dengan perbandingan hukum di Singapura yang lebih murah. Sekarang juga nggak usah pergi, bisa kok. Ya, download dari pustaka-pustaka itu, Anda nggak usah pergi kemana-mana, ya, saudara. Nah, ini ada kreativitas peneliti, merumuskan pertanyaan penelitian, interpretasi menjadi faktor penentu dalam menilai novelty itu, saudara. Nah, berikutnya relevansi novelty itu ada dengan perkembangan hukum tadi. Saat ini
mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan implementasi hukum. Yang kedua, dengan kebutuhan masyarakat. Butuh nggak masyarakat itu dengan penelitian saudara itu? Pak, ada Pak, buktinya syaratnya begini, harus melalui ini, penelitiannya harus begini. Misalnya dari dokter, Anda melihat bahwa banyak sengketa yang harus diselesaikan melalui apa? Lembaga yang saat ini diyakini misalnya. Itu kira-kira ya, saudara. Dengan tantangan apa namanya relevansi novelty, dengan tantangan kontemporer, keterkaitan novelty dengan tantangan hukum kontemporer seperti globalisasi, teknologi. Nah, saudara kalau pakai nanti disertasi mengenai perkembangan teknologi hukum, bagus itu. Karena saat ini misalnya eh, melakukan apa namanya transaksi ya, transaksi mengenai investasi ya, future trading. Itu banyak sekali, Pak. Tetapi mendapat perlindungan dari misalnya OJK atau apa badan apa namanya eh, kayak Bapak PAM ya itu mendapat perlindungan hukum. Ternyata setelah Anda melakukan penelitian misalnya, oh ternyata mereka itu juga merupakan bagian kegiatan ekonomi secara nasional. Kemudian melakukan membayar juga kepada lembaga-lembaga itu sehingga kayaknya terlindungi. Lah kalau seperti itu misalnya harus dibuat peraturan misalnya isu-isu sosial menjadi penting. Pinjol misalnya, kemudian apa namanya pinjol itu ada dan tiada. Ternyata yang kalau Anda melakukan penelitian ternyata itu yang melakukan juga bank-bank resmi juga. Karena bank-bank resmi terlalu sangat formal ya, membuat apa namanya persyaratan administrasi itu sangat formal sehingga sulit untuk mendapatkan kredit. Tapi kalau pinjol kan enggak. Muka saudara, muka teman-teman, kemudian upload apa namanya daftar nama teman-teman yang ada di WA itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada saat melakukan penagihan misalnya. Nah ini kan perlu pengaturan ini, menunjukkan relevansinya. Nah, kemudian kontribusi terhadap ilmu hukum, saya ulang kembali, ada pembaruan teori hukum. Novelty dapat memberikan pembaruan terhadap teori hukum yang ada dan membuka ruang bagi pengembangan teori baru. Kemudian pengembangan praktik hukum, ya. Tadi saudara kalau sudah mengarah ke situ, Anda udah lega ya? Oh, udah ada. Saya udah masuk, Pak. Ya, oke. Kontribusi terhadap ilmu hukum peningkatan. Nah, ini dengan demikian adanya novelty ini akan meningkatkan kredibilitas saudara, baik itu di mata akademisi dan praktisi hukum. Ini Bapak ini sudah pernah meneliti ini, materinya ini, memberi masukan dan input seperti ini. Kira-kira seperti itu ya, saudara. Nah, tadi sudah kita lihat implikasi praktis penerapan dalam kasus nyata, ya. Oke, Bapak Ibu sudah memasuki itu, memberikan solusi efektif inovatif, pengaruh pada kebijakan hukum, ya, karena novelty dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum terhadap perubahan sosial. Nah, tulisan saudara juga harus memberikan inspirasi bagi peneliti lain, ya. Keberhasilan Anda, oh aku harus melakukan penelitian hampir mirip dengan itu. Karena akan memberikan kontribusi berarti dalam bidang hukum, ya saudara ya. Kemudian peningkatan kualitas itu evaluasi oleh penguji. Nah, kehadiran novelty disertasi meningkatkan kualitas penelitian mendapat evaluasi yang lebih baik dari penguji. Saudara, pada saat diuji, oh sebentar, ada, oh maaf ya, implikasi peneliti lain,
Nah, kehadiran novelty itu Anda akan dievaluasi oleh penguji nanti. Demikian juga hasil penelitian saudara bisa berhak, ya, tulisan saudara bisa menjadi signifikan peluang dipublikasi secara internasional. Jangan lupa, tulisan penelitian saudara untuk disertasi harus mendapat pengakuan komunitas ilmiah global. Jangan lupa, itu merupakan kebanggaan pribadi saudara. Doktornya lewat, tetapi tulisannya harus ada nanti ya. Kira-kira seperti itu. Peningkatan kualitas disertasi, yaitu peluang karir yang lebih baik, mampu menciptakan novelty, disertasi mulai peluang karir yang lebih baik di dunia akademis maupun praktek hukum. Kira-kira seperti itu, saudara. Saya akan lanjutkan sedikit mengenai contoh, ya. Contohnya yang sudah pernah saya bimbing, kira-kira seperti ini. Nah, bisa terlihat, saudara? Bisa, Prof. Bisa ya. Ini yang pernah saya bimbing dan ini lulus. Ini dokter juga ini. Dokter ambil dokter hukum ini juga. Jadi Pak Nuke apa siapa tadi? Jangan takut, Pak. Apalagi dokternya dari negeri ya. Spesialisnya dari Unpad lagi ya. Jadi kira-kira ini. Pada saat saya membimbing dokter itu, dia melihat ada suatu hal, ya. Informed consent itu adalah sebagai alat perlindungan bagi dokter. Waktu itu banyaknya malpraktek, saudara, sebetulnya. Banyak malpraktek sehingga perlu ada informed consent itu kan, saudara, sekarang kalau Pak dokter itu sama Pak Nuke dan istrinya itu kalau ngobatin sekarang kan nggak ngeliatin muka kita. Dia mukanya kepada laptop gitu kan, di depan komputer itu. Dia sudah nggak melihat pasien lagi sekarang ini. Benar nggak Pak dokter? Ya, Karena Prof. Sekarang dia banyak mengisi tulisan di mengisi situ kan. medical Karena recordnya dengan iya, elektronik. karena dia takut salah sekarang ini. Jadi ini perlu ada satu pengaturan karena waktu itu kita buat pengaturan itu perlu perlu baku gitu ya, saudara ya. Jadi informed consent itu sebelum melakukan tindakan dia tiba-tiba nyodorin kita. Pak, tanda tangan. Apa ini yang tanda tangan kan nggak ngerti. Ini Pak dokter dua-dua apa? Karena informed consent merupakan bentuk perjanjian sebetulnya itu saudara. Nah itu adalah pengaturan informed consent itu dia melakukan pendekatannya dengan teori norma hukum ya. Karena merupakan perjanjian waktu itu hak kewajiban dokter dan pasien. Ya kalau saudara sudah tanda tangan berarti Anda ya dikontrak. Saya Pak Duke. Hasilnya apapun ya udah tanggung jawab Bapak Ibu. Itu jangan salah. Anda kalau sebagai lawyer pengacara harus tahu basicnya ya. Itu kira-kira. Makanya Pak dokter ini mau ngambil dokter karena supaya mengambil lahannya para pengacara ini sama istrinya. Ada teori tanggung jawab hukum karena ada pelaksanaan informed consent itu perlu ada satu pengaturan ideal informed consent dalam hukum nasional. Karena tidak diatur. Jadi ini waktu itu ya, Bapak Ibu ya, kalau tidak salah 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Sebelum COVID ini, saudara. Ada suatu kepastian hukum. Kemarin dulu kan banyak malpraktek lewat begitu saja ya, saudara ya. Kemudian selesaikan secara ini ya. Setelah ada informed consent ini diatur secara detail dan baku bagaimana malpraktek misalnya. Makanya saya sangat senang sekali untuk membimbing para dokter waktu itu dari RSPAD ya. Saya banyak membimbing dari beberapa yang sudah jadi jenderal ya. Salah satunya adalah dekan di Universitas Kemenhan itu Dokter Pujo ya. Itu salah satu bimbingan saya. Nah, ini dinamika hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu hampir sama mirip tapi beda, saudara. Karena pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien itu ada sengketa medis, ya. Kemudian memakai teori apa, saudara? Teorinya penyelesaian sengketa. Karena ada di situ harus sengketa medis itu tidak hanya satu yang diselesaikan, harus dua-duanya
diberikan perlindungan hukum. Antara lain pasien juga ada perlindungan hukum, dokter juga sama, posisinya sama. Tidak ada dokter itu menginginkan malpraktek, tidak ada. Karena dari sumpah dari dokter itu salah satunya adalah melindungi dan memberikan pasien itu, kalau sumpah dokter kan begitu ya Mas ya, Mas Yoga ya. Jadi salah satu itu adalah kewajiban dari dokter untuk makanya apa namanya, profesi yang paling berat adalah bukan pengacara tapi dokter. Karena dia kalau sampai gagal itu pun dia bisa sakit kepala itu. Bukan pasiennya yang tambah sakit, dokternya yang sakit. Itu tingkat stres tinggi itu adalah di dokter. Pernah ada suatu profesi apa yang stres paling tinggi, ternyata adalah dokter. Jadi dengan adanya ini juga demikian, pasien juga ada teori perlindungan hukumnya. Ya dua-duanya ada. Makanya pengaturan hukum penyelesaian sengketa medis misalnya. Ya, ini dibuat karena belum ada peraturannya, dibuatlah teori norma hukum. Itu kalau tidak salah ini yang menjadi ketua, saya bimbing ini ketua apa medis, sengketa medis yang sekarang kalau tidak salah. Pak Pras ya kalau salah. Apa ini yang Pak Pras ya? Prasetyo Edi. Perlindungan hukum terhadap kepastian hukum dilakukan operasi yang telah melakukan tujuan tindakan medis. Ini bedah jantung. Oh ini Pak, yang Pak Pujo. Hampir sama saudara, mirip-mirip tetapi berbeda. Karena sudah ada informed consent, ada tuntutan di informed consent itu tuntutan prinsip kehati-hatian bagi dokter. Nah, tuntutan itu ada mengandung dua aspek hukum informed consent, yaitu kita memakai teorinya teori kepastian hukum dan teori hukum perjanjian. Ya, ada teori hukum progresif yang dipakai adalah Sacipto, analisis kasus tuntunan informed consent. Saya udah tanda tangan kok. Berarti kalau salah ya tetapi Prof. Sacipto mengatakan ya memang sudah ada informed consent tetapi Anda juga harus tetap bertanggung jawab. Nah, untuk itu yang dibuat disertasi itu adalah merekonstruksi peraturan tentang informed consent dengan adanya memakai teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pasien. Nah ini yang berikutnya adalah teori penyelesaian sengketa yang berstatus agendum verbonding. Ya, agendum verbonding sampai saat ini adalah suatu permasalahan hukum yang tidak selesai-selesai. Karena apa? Undang-Undang Pokok Agraria dari tahun 60 sampai saat ini belum ada membuat peraturan yang baru. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria itu ada satu kelemahan, di mana konversinya tidak mengatur mengenai pelaksanaan konversi misalnya. Nah, ada penyelesaian sengketa tanah verbonding. Bapak Ibu kalau melihat di Jakarta itu begitu menjamurnya Hercules di mana-mana itu karena apa? Karena penyelesaian sengketa tanah agendum verbonding dengan tanah negara itu saling sengkarut. Karena apa? Peraturan konversi yang tidak selesai-selesai. Dan saya tidak tahu itu kenapa Undang-Undang Pokok Agraria itu tidak segera diperbarui ya. Pengaturan hukum tanah verbonding itu jadi kalau ada Hercules di mana-mana itu karena adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan akibat itu ya. Akibat. Nah, untuk penyelesaiannya pengaturan hukum itu pakai teori hukum pembangunan dan kepastian hukum. Itu kalau tidak salah dari Universitas Padjadjaran. Ya. Menteri Luar Negeri yang kalau tidak salah ya. Itu ada supaya ada kepastian hukum mengenai konversi, hukum verbonding. Berikutnya ini ada salah satu bimbingan saya dari Unkris kalau tidak salah ya. Hukum perkawinan masyarakat adat, analisis terhadap praktek perkawinan masyarakat adat Bakumpai, ya masyarakat adat Dayak itu ya. Ada satu bentuk undang-undang perkawinan, kemudian ada perkawinan adat. Kalau perkawinan adat kan tidak dicatatkan ya saudara. Kemudian kalau perkawinan adat harus memenuhi undang-undang perkawinan tahun 70. Nah ini ada suatu hal benturan ya, memakai grand teori negara hukum ya.
Kemudian di middle range-nya, middle teorinya ada teori keadilan. Karena ada perkawinan masyarakat adat Bangkupai itu secara undang-undang pokok agraria, secara catatan sipil tidak diakui, saudara. Nah, kalau tidak diakui, dia tidak mendapatkan haknya, tidak sesuai dengan peraturan undang-undang pokok perkawinan, sehingga pengakuan perkawinan adat desa Bangkupai ada permasalahan hukum jika terjadi sesuatu hal-hal yang misalnya baik itu waris, kemudian misalnya cerai, itu ada suatu permasalahan atau kematian, berarti ada permasalahan hukum di situ. Nah, ini perlu apa penyelesaiannya? Dengan memakai teori harmonisasi hukum, penyelesaiannya harmonisasi undang-undang perkawinan supaya ada kepastian hukum. Nah, kita berikutnya adalah yang kebetulan saya bimbing adalah apa namanya? Kesetaraan gender hukum waris adat. Ini saya lewati. Restoratif justice penyelesaian sengketa malpraktek kedokteran. Ini seharusnya yang di atas ya. Kenapa harus diselesaikan secara restoratif justice waktu itu supaya mendapatkan kepastian hukum. Yang dipakai pada saat itu adalah teori penyelesaian sengketa dan teori negara hukum. Biasanya teori negara hukum itu saudara sebagai grand teorinya. Kemudian middle teorinya adalah teori penyelesaian sengketa. Kemudian teori apply teorinya adalah teori kepastian hukum itu ya. Nah, ini yang Pak Pras kalau tidak salah ya. Ketua sengketa ya. Ini pertanggungjawab hukum dokter spesialis tidak memiliki kompetensi yang menyebabkan kematian dan morbiditas pada pasien. Ini dokter spesialis dengan spesialis menyebabkan morbiditas dan kematian. Ini menjadi permasalahan, Bu. Dokter spesialis tapi kok tidak memiliki kompetensi. Ya. Nah, ini bagus sekali. Nah, di sini pakai grand teorinya, memakai teori norma hukum, ya pengaturan hukum nasional. Kemudian middle teorinya adalah memakai teori tanggung jawab, dokter spesialis. Kemudian untuk itu pengaturan hukum idealnya terhadap teknik kedokteran memakai kepastian hukum. Nah, ini yang saya sebagai co-promotor, ini politik hukum organisasi advokat di Indonesia. Ini kebetulan yang mengambil adalah Presiden KAI, advokat. Dia permasalahan advokat ini kan ada Pradi 1, 2, 3, KAI 1, 2, 3, sehingga banyak sekali. Penelitian ini sangat bagus karena pengaturan hukum organisasi advokat saat ini memakai norma hukum, kemudian pelaksanaan undang-undang advokat dengan organisasi advokat. Karena apa? Karena di situ ada teori penegakan hukum. Begitu banyaknya, tetapi yang satu ngotot. Saya adalah salah satu yang akan menyelesaikan yang sesuai dengan undang-undang. Kalau yang satu menyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang, kenapa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tetap mengambil sumpah? Artinya apa? Secara empiris, secara nyata bahwa organisasi itu sama sebetulnya. Nah, kalau sama itu apa artinya? Itu dia lakukan komparatif eh, keorganisasian advokat di beberapa negara. Jadi eh, eh, ini Ketua KAI kebetulan melakukan komparatif keorganisasi advokat di beberapa negara. Akhirnya di dalam empirisnya, di dalam langsung pelaksanaannya memakai teori kepastian hukum. Pengaturan hukum keorganisasi di advokat, rekomendasinya adalah ya multibar. Ya. Jadi multibar, jadi advokat itu diatur secara bersama-sama gitu ya. Jadi tidak menjadi permasalahan hingga saat ini, kira-kira seperti itu. Baik, itu kira-kira saudara yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Terima kasih kepada Saudara Jemi yang dari Unpar, Devina Katara dari Universitas Borobudur, kemudian Bu Ineke dari Borobudur, Mas Agung Pranoto dari UBJ, Pak Wirawan, Pak Rudi dari UBJ, Pak Dr. Nuki dari Borobudur ya, Ya, Pak Afnan Sulistyo itu dari Ubara, Prof. Bara ya, Iya, Prof. dan Pak Dulu Safri. Prof. Kemudian, Mohon izin Prof. ya silakan. Kemudian Pak Evin, Eh, ya gimana? Siapa nih? Iya Prof, mohon izin Prof. Agung Prof. Agung Oh ya, Prof. silakan. Siap. Izin Prof, untuk saat ini kan Agung kan baru bergabung Prof dengan Prof karena kan untuk promotor kan diganti oleh Prof Laksanto karena Prof Alum kan kemarin meninggal gitu Prof. Jadi baru bergabung Prof, mohon izin Prof. Yang Oke, ingin oke. saya tanyakan Prof, siap. Untuk mendapatkan buku tersebut bagaimana Prof? Izin Prof caranya Wah, Prof. ini teman-teman udah Yang beli dibeli. semua ini. Melalui online, Siap. melalui Ini kan saya Oh online siap Prof. aja. Sekarang saya Ya. baru bergabung Prof. Baru Oke, bergabung Prof. silakan. Karena saya juga lupa siapa yang mengganti Prof. Alum almarhum ya. Saya Siap. langsung lewat Untuk online saja bisa dibeli karena itu bagian yang siap tidak siap. terpisahkan. Kalau saya promotornya pasti standarnya seperti itu karena bisa langsung melihat baik Pak Afnan, Pak Safri silakan untuk membeli buku itu secara langsung supaya Siap. saya bisa mengikuti langsung ya. Baik, Siap. silakan yang akan bertanya. Izin, Prof. Izin. Siapa dulu? Siapa dulu? Divina. Yang Silakan, perempuan Pak. dulu, Prof. Silakan Ibu. Silakan. Ya, makasih ya Pak. Ya Prof, terima kasih untuk arahannya tadi. Saya mau tanya aja, untuk judul saya kan kemarin sempat dijadikan materi untuk ujian kualifikasi Prof. Ya. Eh, ya, sebentar. Menurut Prof, apakah dari judul aja saya sudah bisa Judulnya apa ya? pas Devina gitu? ya. Iya Pak. Iya Prof. Judulnya apa ya? Pembaharuan hukum terhadap klausa pilihan hukum dalam akta wasiat sebagai sarana penegasan penerapan hukum waris adat Bali yang berkepastian hukum, Prof. Boleh nanti. Kemarin soalnya agak dipertanyakan sama Prof. Faisal bahwa pembaharuan hukumnya, kata-kata pembaharuan hukumnya, karena menurut beliau kalau pembaharuan hukum itu pasti sudah ada sebelumnya. Sedangkan sebenarnya yang saya curahkan isi kepala saya ini maksudnya pembaharuan itu adalah dari belum ada menjadi ada dalam praktek secara bidang notaris itu untuk hal ini memang belum ada. Jadi kebaharuan gitu, bukan bukan mengkoreksi yang sudah ada gitu, Prof. Gimana? Eh, saya akan lihat temanya dulu ya. Saya lupa Baik, Prof. temanya nanti biar saya bantu. Nanti di WA saja saya akan bantu tentang pertanyaan dari Prof. Santiago ya. Jadi tentang kebaruan. Kalau memang peraturannya belum ada, seperti tadi, kalau peraturannya belum ada berarti Anda harus membuat, Davina harus menyiapkan undang-undangnya kan, berarti kan. Secara empirikalnya gimana kira-kira ceritanya? Eh, Secara empirikal intinya saya secara praktikal sih Prof, yang lebih saya mau ada kebaruan novel tips karena sebagai praktisi di bidang kenotariatan sebagai notaris memang kami tidak merasa ada peraturan perundang-undangan yang untuk bisa mengakomodir bahwa wasiat waris itu secara hukum adat Bali bisa diterapkan di akta-akta Secara, notaris seperti secara apa nasional berarti ya? iya, iya Oke, betul, Prof. nanti tunduk mana hukum nasional dengan hukum adat Bali ya. Eh, Iya betul. ini perlu 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 diketahui, Bapak Ibu, apa yang diambil Davina ini bagus, tapi kita melihat ya, kemarin ada suatu gugatan perkara waris di masyarakat Padang,
pada saat itu ini mengenai perebutan waris, putusannya oleh hakim adalah tunduk kepada hukum waris Islam. Itu salah berat itu. Akhirnya Nini Mama mengajukan melaporkan hakim tersebut kepada komisi yudisial. Sehingga komisi yudisial memeriksa hakim yang memeriksa perkara itu. Perkara di masyarakat di sana, masyarakat adat masyarakat adat Minang yang diputuskan. Nah, ini bukan hukum Islam. Ini hakim ini juga tidak menguasai juga. Nah, ini mudah-mudahan ini kan sesuatu yang nasional, tetapi di lokal, muatan lokal ini juga harus ada masukan kepada Mahkamah Agung misalnya. Jadi peraturan itu baik peraturan nasional, ada peraturan lokal yang harus dipatuhi misalnya. Dan ini ada suatu harmonisasi atau pengaturan. Nah, ini memang kalau Anda seperti itu, hampir mirip seperti itu, peraturan waris adat harus dilakukan secara nasional. Ini kan harus ada sesuatu bagaimana pengaturannya gitu. Apakah berbenturan dengan Mahkamah Agung misalnya, kan? Kalau ada kasus kan menjadi masalah. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau memang nanti ada novelty-nya, itu sangat bagus. Saya diberikan secara ini saja nanti. Garis besarnya ya, Davina ya. Baik, ada lagi yang akan Prof. melakukan pertanyaan, silakan. Saya Prof. Siapa? Effendi. Effendi, silakan Pak Effendi. Ya, Pak Effendi. Terima kasih Prof. Saya cuma menanyakan kami ini dapat berapa kali bimbingan sebelum ujian untuk semester ini Prof. Terima kasih. Oh, kalau itu ya tergantung kontrak Bapak nanti, jangan sampai. Tapi yang jelas prinsip-prinsip yang saya berikan harus proposalnya harus memenuhi standar lah. Jangan sampai Pak Effendi nanti diuji sama Prof. Tumanggor sama Prof. Prof. Lina ya misalnya ya, Prof. Lina. Ini jelek banget ini siapa ini ya kan saya dapat limpahan kan nggak boleh seperti itu. Secara akademis saya harus bertanggung jawab. Kalau saya rubah aja Pak supaya nanti nggak memalukan. Tadi kan saya dari awal sudah mengatakan bahwa yang diuji Bapak Ibu proposal dan seminar hasil adalah saya, bukan orang lain. Jadi makanya saya melakukan bimbingan ini jauh hari sebelumnya, koreksi dulu supaya kalau menguji itu, apalagi kalau dokternya dokter baru itu biasanya gigitnya lebih tajam daripada dokter yang udah lama. Kalau dokter lama itu nggak apa-apa lah. Ya, tapi kalau yang baru-baru lulus itu kadang-kadang akan sangat menyulitkan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya Pak Effendi nanti apa yang saya minta untuk dibagi langsung aja. Baru masukkan proposal. Proposal ya Pak ya, baru ya? Siap Prof. Ya, oke. Siap. Kalau sudah memenuhi syarat seperti tadi, apa grand teori sudah ada, middle teori sudah ada, kemudian apply teorinya sudah ada, silakan maju. Nanti akan dikoreksi pada saat masukan. Pada saat saya kuliah di Undip, itu yang menguji bukan orang lain, yang menguji teman-teman sendiri, Bapak Ibu. Ini kayak gini nih, ini angkatan saya, bimbingan saya minta nanti Anda mengajukan proposal. Yang menguji Pak Jemi, Pak Devina, siapa jadi Bu Devina untuk mengajukan. Masukan dari teman-teman ini sangat bagus. Karena biasanya masukan dari teman-teman ini lebih kejam daripada promotor dan kompromotor dari menguji. Karena Anda akan melihat, waduh gengsi juga nih saya. Masukannya, jadi itu kemarin sudah saya coba untuk seperti itu. Jadi nanti akan mencoba kalau grup ini bisa saya tetap bisa dikumpulkan seperti ini, nanti kita melakukan diskusi, salah satu bersama-sama. Dan koreksi dari teman-teman biasanya lebih bagus, lebih tajam. Dan kita tinggal ya harus terima kasih pada teman-teman. Oh, terima kasih dikoreksi. Kadang-kadang matanya yang nguji tidak lebih tajam dari saudara-saudara. Ternyata lebih bagusan tim ini ternyata mereka ringan-ringan saja. Anda malah tidak puas nanti kan? Sebetulnya ada pada saat disertasi selesai itu kan ada suatu kepuasan ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada,
terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan bimbingan. Nanti saya akan Siap, Prof. berlanjut untuk melihat beberapa tulisan Bapak Ibu. Nanti misalnya Pak Nuki, saya akan koreksi, harus memenuhi persyaratan. Kalau boleh ditarik lagi, boleh diisi, baru memenuhi. Minimal ada grand theory, middle theory, kemudian ada suatu apply theory untuk menemukan analisis penelitian saudara. Kalau memang Pak, kelihatannya nggak ada novelty-nya Pak, Anda buat studi banding. Misalnya dengan negara. Pak, uangnya tipis Pak. Ya sudah lihat pustaka saja. Jadi lihat pustaka, kan sekarang online bisa ini. Kalau Davina kan udah jagoan itu kalau anak-anak muda itu. Download gitu kan. Membuat studi banding dari negara lain gitu kan. Itu udah jadi, ya kan? Jadi saya kira itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jangan patah-patah semangat. Bisa langsung dibuat. Baik, itu saja Bapak Ibu, Saudara, teman-teman yang lain. Terima kasih Terima kasih, Prof. sudah bergabung pada siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menulis proposal dan kemudian seminar hasil. Selamat sore. Selamat sore, Prof. Sore. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.